Kepala BGN yang baru, Sudaryono, berkomitmen membenahi tata kelola lembaga termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sudaryono mengajak masyarakat untuk terlibat menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berkomitmen membenahi tata kelola lembaga, termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan menyusul temuan pelanggaran dalam tata kelola BGN. Karena itu, perbaikan akan difokuskan pada peningkatan transparansi, serta digitalisasi sistem untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Sudaryono menegaskan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN harus digunakan sesuai tujuan program. Karena itu setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Oleh karena itu pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Masyarakat juga diminta terlibat untuk menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdeyang yang mundur karena alasan kesehatan. Pertimbangan penunjukan karena sejak awal Sudaryono mengikuti konsep makan bergizi gratis dan ikut mendiskusikan konsep teknis makan bergizi gratis. Kementerian mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2025 menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, realisasi belanja Kemenkes tahun lalu mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran pada periode 2021 hingga 2024. Menurut Budi, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi adanya pemblokiran anggaran sebesar 12,3 triliun rupiah. Karena itu Budi meminta agar mekanisme pemblokiran anggaran ke depan dapat diperjelas sejak awal, sehingga satuan kerja tidak terlambat menjalankan program. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya, tapi tidak bisa kita dipakai. Ya, tidak bisa kita cairkan. Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93%, ya, 93%. Masih lebih baik dari tahun 2022. Di sisi lain, Budi mencatat kinerja pendapatan negara bukan pajak meningkat. Total pendapatan mencapai 23,09 triliun rupiah, atau naik sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan pendapatan badan layanan umum, khususnya rumah sakit milik pemerintah yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan AI, Artificial Intelligence, dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai
transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut Ketua Umum ARSI, Ing Ihsan Hanafi, selain harus beradaptasi dengan berbagai regulasi baru, pihak rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari sisi pelayanan maupun membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Meski demikian, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan harus diatur dengan regulasi yang ada. Memang AI ini sudah banyak kita beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menggunakan AI ini dalam hal-hal administratif bisa memakai, sehingga tentunya ke depan akan membantu layanan yang lebih baik lagi. Selain dihadapkan tantangan digitalisasi, pihak rumah sakit juga dihadapkan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang semakin kompleks serta tuntutan peningkatan mutu layanan. Karena itu, pemanfaatan AI hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban administrasi, sehingga dapat fokus pada aspek klinis dan pelayanan pasien. Pemirsa, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar perayaan hari lahir Partai PKB ke-28. Dalam harlah kali ini Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan untuk menyampaikan pidato. Ya, seperti yang kita lihat pemirsa, dalam rangka memperingati harlah PKB ke-28 turut pula diundang sejumlah ketua umum partai lainnya, termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Angela Herliani Tanu Sudibyo. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Angela disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dan hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya, setelah itu Caimin langsung memberikan sambutannya sebagai Ketua Umum. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan gerbang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sore tadi. Masa tergabung dalam BEM Kristiani seluruh Indonesia menuntut Kejagung menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam aksi ini sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi di depan gedung Kejaksaan Agung dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan yang disampaikan. BEM Kristiani seluruh Indonesia juga menilai Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Presiden Prabowo resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.